Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar ahlul khair, pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli dalam kebaikan. InsyaAllah kita semua pun termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersolawat kepada Nabi, kita amalkan tuntunannya Al-Quran dan As-Sunnah agar kita semua bahagia selama dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. 1 tahun kita tak jumpa, hari ini kita jumpa lagi di momentum Siam Ramadan 1447 Hijriah. Inilah Ramadan yang kita rindu. Inilah Ramadan yang kita tunggu. Saatnya menata diri dan kalbu. Semoga kita raih ampunan dosa di masa lalu. Amin ya rabbal alamin. Kultum berarti kuliah. Yang sedang tuh 17 menit lah ya. Saya kultum tak elok pula 7 menit. Terlalu singkat ya. Tapi kalau 17 kepanjangan, tolong bilang interupsi, stop gitu. Tapi kalau masih merasa nikmat, boleh lanjutkan. Banyak mas sekalian, kita sering mengungkapkan kalimat berikut ini. Ahlan wa sahlan bulan suci Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Kalimat ini sangat familiar, populer, dan membumi di negeri kita. Namun ketika kita buka hadisnya, Rasulullah mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Rasul tidak mengatakan bulan suci, karena bulan suci sudah ada di 4 bulan sebelumnya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. Dalilnya Quran surat At-Taubah surat 9 ayat nomor 36. Tetapi tidak salah kita katakan bulan suci, karena memang Ramadan penuh dengan kesucian. Nah, sesuai dengan kata berkah, bulan berkah, malam hari ini tema kita menggapai Ramadan berkah. Walaupun singkat, semoga memberikan pesan spiritual yang dalam kepada kita untuk benar-benar berusaha untuk meraih berkahnya Ramadan. Berkahnya Ramadan, Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa subidati syayatin. Ketika Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan pun dibelenggu. Sampai hari ini masih ada yang bertanya, Ustadz, apa buktinya? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan pun dibelenggu. Menjawabnya mesti kita harus dengan kepala dingin. Kalau ada yang kurang yakin, pintu surga dibuka adalah ruang-ruang kebaikan terbuka luas di bulan Ramadan. Peluangnya sangat banyak. Karena Allah menjanjikan, asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, maka aku yang akan mengganjarnya. Tidak terhitung berapa lipat ganda pahala yang akan kita raih dengan asbab kita menjamu bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang terbaik. Itu artinya pintu neraka tertutup, sebab ada potensi besar kita meraih ampunannya. Namun kalimat yang satu ini, apa benar setan dibelenggu di bulan Ramadan? Jawabnya, iya. Sebab gerak setan dibatasi dengan iman. Seseorang akan sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan karena pesona Ramadan. Jangankan orang dewasa, anak-anak balita saja 4-5 tahun
bisa puasa. Bahkan ketika ditanya, kuat berapa hari nak? Insya Allah sebulan. Meskipun orang tuanya kasih iming-iming, kalau kau kuat puasa sebulan, insya Allah sepeda baru akan bapak berikan. Itu kepada anak-anak kita. Tapi aneh juga kalau suatu siang ada seorang berbadan kekar keluar dari tirai setengah pinggang. Wajah tak kelihatan, badan tak kelihatan, tapi kakinya kelihatan. Namanya warung makan setengah tiang atau setengah tenda. Allah alam ya. Keluarlah fulan bin fulan tersebut dengan agak hati-hati dia. Tengok kanan kiri, ada yang lihat nggak nih? Qadarullah, ada yang lihat, ditepuklah pundaknya. Bro, kenapa kau tak puasa? Dia jawab, aku sedang sakit mah. Sudah berapa hari? 27 hari. Itu berarti sebulan tak puasa dia. Jadi mana buktinya setan dibelenggu itu? Puasa itu untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang tidak puasa berarti dia sedang lemah iman atau rapuh imannya. Itu yang dimaksud gerak setan dibatasi iman, maka dia tidak bisa melakukan godaan sebagaimana di hari-hari yang lainnya. Itu yang dimaksud setan dibelenggu. Bukan secara fisik setan dibelenggu, tapi gerak setan dibatasi dengan iman seorang muslim. Nah, bicara tentang tipe dia setan ini ada tema tersendiri, talbis iblis. Nah, malam hari ini kita bicara tentang berkah itu. Apa berkahnya Ramadan? Yang paling utama adalah ampunan. Sebab kita banyak dosa. Tak bisa menghitung berapa banyak kita punya dosa. Maka Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman mengharapkan keridhaan Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi yang paling utama berkahnya adalah ampunan. Ini yang luar biasa. Dosa setinggi gunung sedalam lautan diampuni oleh Allah, asalkan Ramadannya puasa dia tunaikan dengan baik dan benar. Gelarnya la'alakum tattaqun. Kelas. Yang kedua, berkah yang tak ada bandingan adalah ketika Allah memberikan gelar yang terindah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ada yang paling bertakwa. Inilah gelar puncak yang paling istimewa. Sebab ahli takwa itu di dunia pasti bahagia, di akhirat pun menempati surga sebagai warisan yang terindah. Di dunia orang yang takwa itu Allah berikan kemudahan, solusi, jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan kepadanya jalan keluar atau solusi, bahkan diberinya Allah memberi untuknya rizki lewat arah yang tak disangka-sangka. Maka orang yang takwa tidak akan berkeluh kesah. Meskipun orang mengatakan hidupnya sulit, tapi tidak bagi dia. Orang mengatakan sulit, terlilit, terhimpit, sakit, terperosok ke dalam parit, ingin menjerit, dia bisa bangkit meskipun last minute. Kemudian akhirat nanti, Masya Allah, warisan terindah. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Masya Allah. Ini dia. Warisan terindah adalah surga. Quran surat Maryam surat 19 ayat di nomor 63. Oleh karena itu kita berusaha sekuat tenaga untuk mengukir takwa. Simpelnya ahli takwa itu melakukan pertama adalah menjaga taubatnya. Mohon terus ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malam berlalu baginya kecuali menghamba kepada Allah, bertaubat, memohon ampunan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Dzariyat surat yang ke-51 ayat di nomor 17-18. Kemudian amalan berikutnya tak asing lagi nih.
Yaitu mereka yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang atau sempit. Alladzina yunfikuna fis saraa wad dharra wal kadhibina al ghaidha, kemudian menahan amarahnya. Nah, di bulan Ramadan ujian ini luar biasa. Nahan lapar mudah insya Allah, tapi nahan marah insya Allah juga mudah ya. Maka kalau ada yang menzolimi, menyakiti, katakan ana shaim, aku sedang puasa, tunggu maghrib nanti. Ngapain maghrib nanti? Buka bersama di mana? Mushola Nurul Iman, masya Allah. Bukanya lezat sekali, masya Allah. Alhamdulillah. Kemudian memaafkan. Wa'afina anin nas, masya Allah, memaafkan itu luar biasa. Orang mengatakan susah memaafkan kesalahan orang, Ustaz. Siapa bilang susah? Ingat rewardnya bagi yang mudah memaafkan kesalahan orang. Naik derajat jadi ahli takwa. Kalau kita buka Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42 ayat 40, alangkah indahnya ayat ini. Maka ini mesti menjadi spirit kita untuk mudah memaafkan kesalahan orang. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuannya setimpal. Memang boleh kita membalas orang yang menyakiti kita, boleh, asal setimpal. Namun bagaimana membalasnya setimpal itu? Karena sering membalas itu berujung dengan melampiaskan, alias ente jual, gue beli katanya. Padahal masya Allah memaafkan itu. Barang siapa yang dizolimi, disakiti, kemudian dia memaafkan, bahkan berbuat baik kepada orang yang menyakitinya, pahalanya dijamin oleh Allah. Pertanyaannya adalah, memaafkan orang yang menyakiti kita prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Jawabannya apa Pak? Jawabannya Pak? Jangan bilang susah, ini Ramadan ini. Insya Allah mudah. Khusus pecinta kopi, dia orang yang paling mudah memaafkan. Seperti syair berikut ini. Memang nikmat secangkir kopi. Mana cakepnya? Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Sambung terus silaturahmi, panjang umur, luas rizki. Langit warnanya apa Pak? Masih biru ya? Itu kata Pak Sulis, ada syairnya itu. Kulihat langit warnanya biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Iya Pak Sulis gitu ya Pak? Alhamdulillah. Ini syair saya banyak nih, tapi waktu yang terbatas ya. Tayyib, ini berkah yang kedua adalah takwa. Jadi dapatnya apa? Gelar takwa, masya Allah. Kemudian berbuat kebaikan, dan yang tak kalah penting, terus terang saya perlu menyampaikan satu hal ini, karena kita cuma 2 kali ketemu. Nanti tanggal 14 lagi. Ini kultum ini terlalu singkat sebenarnya, tapi harus kita cukupkan waktunya. Nah, berkah yang lainnya adalah nanti di akhirat ada satu pintu namanya Ar-Rayyan, khusus bagi orang-orang yang berpuasa untuk memasukinya. Saya kasih kabar gembira untuk para istri solehah di sini. Kalau istri solehah bisa masuk lewat semua pintu. Ini yang luar biasa. Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qilalah udkhilil jannah min ayil ababi jannati syi'ti. Ketika seorang istri telah melakukan 4 hal. Pertama, dia menjaga salat fardu yang 5 waktu. Kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kesucian atau kehormatan dirinya. Dan yang keempat, taat kepada suaminya. Maka dikatakanlah kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu manapun yang engkau suka. Semoga istri-istri kita termasuk istri salehah semua. Amin ya rabbal alamin. Istri salehah itu memberi inspirasi pada suaminya, senantiasa mendoakan suaminya, bahkan dia ridho dengan apa yang diberikan suaminya. Salah satu ciri istri salehah itu mengatakan kalimat berikut ini: menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, namun ingin sehidup sesurga.
Satu lagi tambahannya untuk emak-emak ini, Masya Allah, istri solihah akan berkata, malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia tak pernah resah, senang dan susah alhamdulillah, uang belanja kurang tidak masalah. Dengar ya Bu. Gimana kira-kira Bu? Apa kata ibu-ibu? Kayaknya perlu pengajian ibu-ibu nih satu saat nih, Masya Allah. Karena Ustadz Anwarnya Ustadznya ibu-ibu. Saya mengajar di Al-Azham, Masjid Al-Azham, khusus untuk mama, di Masjid At-Taqwa dan lain-lainnya. Cuma di sini yang belum pernah ngisi talim ibu-ibu aja. Mudah-mudahan satu saat ya, goreng kentang, goreng singkong, undang Ustadz dong. Baik. Mudah-mudahan lewat som Ramadan yang kita tunaikan ini, kita betul-betul meraih gelar yang indah, itu gelar taqwa la'alakum tattaqun. Penutup dari tausiah ini, puasa masih panjang waktunya. Ada yang sudah 2 hari, ada yang baru hari ini. Tapi sebulan itu perjuangan dan pengorbanan. Salah satu ilmu yang mesti diperhatikan adalah hadis Bukhari berikut ini. Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lilai hajatun fi yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tak mampu menjaga lidahnya dari qaula zur, ucapan yang sia-sia, ujaran kebencian, caci maki, sumpah serapah, dusta dan sejenisnya, namimah, ribah dan adu domba, maka tidaklah Allah memerlukan seorang hamba kecuali hanya menahan lapar dan dahaganya saja. Jadi puasanya tidak sempurna. Hati-hati, jaga lisan kita. Wa qulu linnasi husna, bertutur katalah yang baik pada manusia. Jangan kita ucapkan kalimat yang bisa melukai hati orang. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Kita jumpa nanti tanggal 14 Maret lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.